Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Saudara, kita rindu untuk tetap terus diam di altar kudus Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang yang kuat bukanlah orang yang memiliki segala sesuatunya. Orang yang kuat adalah orang yang sadar bahwa di dalam hadirat Allah kita dapatkan kekuatan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan katakan, ia berlari tidak menjadi lelah, ia berjalan tidak menjadi lesu, sebab kekuatan itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita nggak punya masalah. Bukan berarti pergumulan dalam kehidupan kita mungkin selesai, belum. Bahkan ada sampai hari ini doa-doa kita yang belum dijawab Tuhan. Tapi kita percaya terkadang Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Bukan untuk dilalukan, tetapi untuk dilalui, saudaraku ya. Bukan untuk ditiadakan, tetapi untuk kita jalani setiap pergumulan itu. Kenapa? Karena pertama, terkadang melalui pergumulan itu kita belajar kuat. Yang kedua, melalui pergumulan itu kita diingatkan bahwa kita nggak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang memberikan kita kekuatan untuk masuk terus terobos setiap badai kehidupan. Dan kita akan lihat bagaimana di balik badai selalu ada pelangi. Dan yang ketiga, kita percaya kalau Tuhan izinkan sesuatu, Dia pasti sediakan jalan keluar buat kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, pasti ada jalan keluar dalam nama Yesus. Amin. Ketik di kolom komentar, bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Haleluya. Ya, Yesus dahsyat. Alkitab kita ambil di rumah kita masing-masing pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan Keluaran pasal 34. Karena kemarin kita sudah belajar sama-sama dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat 22 dan ayat yang ke-24, bagaimana kita harus beribadah ya. Tuhan ajar kita untuk beribadah karena 10 tulah diberikan kepada umat Mesir, orang-orang Mesir, orang Firaun, agar bangsa Israel dapat beribadah kepada Tuhan ya, saudaraku ya. Itu sebabnya penting untuk kita menyadari bahwa Tuhan rindu agar umatnya datang beribadah dengan hati yang dipenuhi dengan rasa syukur. 2 hari yang lalu tepatnya saya sudah bagikan dan saya sudah sampaikan juga kepada setiap umat Tuhan yang belum sempat menyaksikan atau belum sempat mengikuti di beberapa hari yang lalu ketinggalan. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Di sana saya sudah bagikan khotbah-khotbah saya ya, renungan-renungan singkat yang saya bagikan. Ada semua di sana, bahkan khotbah-khotbah di ibadah raya Minggu di gereja yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Saya juga sudah bagikan di sana ya, sehingga setiap kita umat Tuhan terus boleh belajar dalam firman Tuhan. Karena Alkitab katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, by the way, saudara dikasih dalam Tuhan, selama beberapa hari ke depan, mulai hari ini, gereja yang olehnya Tuhan percayakan saya layani, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung, mengadakan ibadah 10 days anointing. Jadi setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sebagaimana murid-murid Yesus tidak boleh pergi dari Yerusalem untuk menantikan janji Allah, yakni Roh Kudus dicurahkan, maka kita sedang memperingati hal itu. Untuk itu kita adakan selama 10 hari ke depan, dari hari ini nanti malam sampai dengan tanggal 28 Mei, setiap malam kita akan adakan ibadah. Tetapi ibadah yang diadakan secara online hanya saya pakai satu platform, yakni melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung, karena ibadah ini terbuka untuk umum, saya adakan untuk online juga. Bapak Ibu yang rindu bergabung, Bapak Ibu bisa bisa tanya di DM saya untuk linknya ya, karena saya bagikan khusus hanya untuk umat Tuhan yang mau bergabung. Selama 10 hari ke depan, setiap malam kita ada ibadah di mana kita rindu terus Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita rindu Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, dan kita lihat hidup kita dituntun dan diarahkan dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Keluaran pasal 34
Keluaran pasal 34 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Kemarin saya sudah bagikan 24, 23 dan 24-nya ya. Sekarang ayat 25 dan 26 bilang begini firman Tuhan. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Perhatikan ayat 26. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa masuk ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Jangan engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dua ayat ini saya bagikan buat setiap kita ada satu poin, yakni yang terbaik. Yang Tuhan rindukan, yang kita berikan adalah yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya harus berikan yang terbaik. Makanya yang Tuhan minta adalah sepenuh hati, bukan setengah hati. Karena sepenuh hati kita berikan, itulah yang terbaik. Tuhan ajar setiap kita untuk mempersembahkan tubuh kita. Bukan hanya sekedar persembahan-persembahan yang bisa engkau berikan, tetapi keseluruhan hidup kita adalah sebuah persembahan. Kenapa? Karena Tuhan minta yang terbaik. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo beri yang terbaik. Apa sih yang terbaik dalam hidup kita? Seluruh hidup kita. Itu yang Tuhan minta. Tuhan punya segala sesuatunya kok. Firman Tuhan katakan, emas dan perak kepunyaanku. Seluruh isi bumi beserta isinya adalah kepunyaanku. Yang Tuhan minta adalah persembahkan tubuh kita. Yang Tuhan inginkan adalah tubuh kita diberikan kepada Tuhan untuk dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Kerinduan Tuhan adalah memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Itu sebabnya Dia mengajarkan, meneladani, mencontohkan apa yang Dia buat agar kita tiru. Sehingga ketika Tuhan minta lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu buatku, kita nggak jadi kaget. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 firman Tuhan bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Allah mengasihi dunia, sekalipun dunia sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan mau agar semua manusia diselamatkan. Itu sebabnya Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, only begotten son, satu-satunya Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tetapi karena kasih. Sama-sama bilang sama saya, karena kasih Allah dalam hidup saya. Sehingga akhirnya di dalam keberadaan kita sebagai manusia berdosa, Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya Dia memberikan satu-satunya anak yang Dia kasihi untuk menyelamatkan kita sebagai anak domba Allah. Yang mati buat kita. Kenapa? Karena tanpa pengorbanan darah, tanpa pertumpahan darah, tanpa pengorbanan tidak ada keselamatan. Karena upah dosa adalah maut, maka harus ditimpakan kepada Yesus. Itu sebabnya kenapa Alkitab katakan Yesus mati atas kayu salib sebagai orang yang terkutuk. Pribadi yang terkutuk. Kenapa? Karena kutuk-kutuk dosa ditimpakan kepada Dia. Sebagai anak domba Allah yang ditimpakan supaya kita diselamatkan. Allah menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Dia mencontohkan untuk kita mengikuti apa yang sudah Dia buat. Itu sebabnya yang Tuhan inginkan adalah, ayo berikan yang terbaik. Karena aku sudah memberikan yang lebih baik dalam kehidupanmu. Lihat Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-11 bilang begini. Jadi, Tuhan Yesus bilang, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Allah memberikan yang baik kepada saya.
Amin. Itu sebabnya kita orang percaya, sekalipun diizinkan Tuhan masalah, sekalipun diizinkan Tuhan sesuatu yang tidak baik menurut kita menimpa hidup kita, kita tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Kenapa? Karena kita tahu di balik segala sesuatu yang terlihat tidak baik, kita percaya Matius 7 ayat 11 ini tergenapi. Dia Bapa yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak. Mungkin hari-hari ini engkau dikecewakan. Mungkin hari-hari ini engkau dihianati, disakiti. Tetapi Tuhan pakai segala sesuatu untuk memberikan yang baik dalam hidupmu. Tapi kenapa pendeta, kalau saya itu baik, kenapa hal ini terjadi? Kalau itu baik, kenapa hal itu terjadi? Saudaraku, terkadang kita cuma belum mengerti aja kok kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kita terkadang cuma belum tahu aja sih. Apa sih dibalik semuanya ini, kenapa Tuhan izinkan saya dihianati? Kenapa Tuhan izinkan saya dikecewakan? Karena segala sesuatu ada sebuah pembelajaran di dalamnya. Supaya kita menjadi lebih dewasa, supaya kita lebih mengandalkan Tuhan, maka Tuhan izinkan hal itu. Tetapi di balik semuanya itu mendatangkan kebaikan, saudaraku. Karena Dia Bapa yang baik, Dia akan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Allah mengajarkan kepada kita untuk memberikan yang terbaik. Kenapa Tuhan minta yang terbaik dalam hidup kita? Karena Dia terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Sebagai contoh, sebagai teladan. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Nah, saya pelajari begini. Tuhan mengajarkan kita untuk mempersembahkan, memberikan yang terbaik kepadanya. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan terlebih dahulu memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Kita diajarkan untuk melakukan seperti itu agar kita mengikuti teladannya dengan memberikan yang terbaik. Coba lihat di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-17. Mazmur 81 ayat 17 bilang begini, tetapi umatku, haleluya. Firman Tuhan bilang begini, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Sama-sama kembali taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, yang terbaik sudah saya terima dari Tuhan. Amin. Yang terbaik Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya Dia minta yang terbaik buat setiap kita lakukan kepadanya, untuk melatih diri kita mengikuti jejak teladannya. Loh, kan gini saudara, Tuhan punya segala sesuatu. Kenapa Tuhan minta yang terbaik buat kita? Kepada kita. Tuhan udah punya segala sesuatu, yang segala sesuatu punya Tuhan. Lalu kenapa Tuhan minta yang terbaik untuk kita berikan? Untuk melatih kita mengikuti jejaknya, untuk melatih kita mengikuti teladannya. Ayo lakukan yang terbaik. Aku sudah memberikan yang terbaik buat hidupmu. Aku sudah mencontohkan yang terbaik buat hidupmu. Ayo lakukan. Sampai sini ngerti ya saudara? Agar kita sadar bahwa kita tahu kok hidup kita semuanya milik Tuhan. Kalau Tuhan minta yang terbaik dalam hidup saya, kenapa saya nggak mau berikan? Toh saya tahu semua yang terbaik sudah saya terima dari Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mempersembahkan, memberikan yang terbaik kepadanya. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang pernah dan bisa kita berikan baik buat Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengajar kepada kita untuk memberikan korban, mempersembahkan yang terbaik kepadanya, agar hati kita tidak terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena kita nggak bisa mendua hati. Kita nggak bisa di satu sisi kita mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya, tapi di sisi lain kita mengasihi Tuhan, nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus bilang, tidak ada seorang pun bisa mengabdi kepada dua Allah, kepada Mamon dan kepada Tuhan. Nggak bisa. Kalau engkau menyatakan kasihmu kepada Allah, maka engkau nggak bisa mengasihi manusia, mengasihi dunia dengan waktu yang sama. Karena itu Tuhan mengajarkan untuk memberikan yang terbaik kepadanya, agar hati kita penuh kepadanya, bukan kepada yang lain. Jangan sampai hati kita setengah-setengah, setengah mengasihi Tuhan, setengah mengasihi dunia. Sehingga akhirnya engkau ragu untuk mengasihi Tuhan sepenuh hatimu. Disitulah Tuhan melatih kita untuk ayo berikan yang terbaik. Kapan kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Kita memberikan waktu kita yang terbaik. Kita cari Tuhan ketika kita membuka mata pertama kali di hari
di mana Tuhan percayakan kita hidup. Hari ini kita cari Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Datang ke gereja, datang beribadah, jangan telat-telat. Engkau selalu minta doamu dijawab tepat waktu. Engkau selalu minta doamu dijawab yang terbaik. Tapi engkau tidak pernah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hello. Iya kan? Kan itu yang sering kita lakukan. Nanti ajalah, masih pujian penyembahan, nanti ajalah, belum khotbah. Ayo datang tepat waktu, karena kita pun mau doa-doa kita dijawab tepat waktu. Iya kan? Kita kan mau jawaban-jawaban doa itu tepat waktu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo lakukan yang terbaik. Karena kita selalu minta Tuhan yang terbaik diberikan kepada saya. Ayo berikan yang terbaik. Jangan pernah bermimpi engkau menuai sesuatu yang tidak pernah kau tabur. Jadi yang kedua sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mempersembahkan yang terbaik, memberikan yang terbaik, karena Tuhan mau agar hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, tidak terikat kepada dunia. Ya, Matius pasal 6 ayat 21 bilang begini saudara. Matius 6 ayat 21 bilang begini, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang apa yang menjadi kebanggaanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi engkau pikir, oh ini harta saya, ini sesuatu yang bernilai dalam hidup saya, maka di situ hatimu berada. Kalau hartamu ada di sorga, hartamu ada bersama-sama dengan Tuhan, maka hatimu akan ada di Tuhan. Itu sebabnya orang yang hanya mengejar harta di dunia sulit untuk datang kepada Tuhan, sulit untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya bilang, Tuhan itu omong kosong. Karena hati mereka nggak ada di Tuhan. Hati mereka ada di dunia. Hati mereka terikat di harta dunia. Susah untuk mencari Tuhan karena mereka berpikir hatiku ada di sana. Aku mencintai itu. Karena aku berpikir itu yang bernilai. Jadi makanya Tuhan Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, jadi yang kedua Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk memberikan yang terbaik kepadanya, persembahkan terbaik kepadanya, karena Tuhan mau agar hati kita tidak terikat kepada dunia. Hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan meminta, berikan tubuhmu sebagai persembahan yang harum, berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk memberikan yang terbaik, memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan terlebih dahulu melakukan itu dalam hidup kita. Tuhan memberikan contohnya, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kenapa Tuhan minta yang terbaik dalam kehidupan kita? Agar hati kita sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan, tidak terikat kepada dunia ini. Karena kalau hati kita terikat kepada dunia ini, kita nggak akan bisa memberikan yang terbaik. Kita hanya bisa memberikan setengah dari yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena setengah hati kita terikat di dunia. Tetapi kalau full hati kita kepada Tuhan, apapun yang engkau kerjakan, engkau bilang Tuhan yang memberi. Tuhan juga yang layak menerima apa yang terbaik dalam kehidupanku. Karena kita sadar semua berasal dari Tuhan. Itu sebabnya yang ketiga, Tuhan mengajar kepada kita untuk memberikan atau mempersembahkan terbaik kepadanya, agar kita tidak hidup egois dan mementingkan diri kita sendiri. Kita diajar untuk memberikan yang terbaik bukan hanya buat diri kita. Karena hati-hati dengan sindrom akhir zaman, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang mengatakan me, myself, and I. Saya, dan saya. Itu sindrom akhir zaman. Mengerikan. Orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Gak peduli lihat orang lain susah, gak mau tahu lihat pekerjaan Tuhan susah. Yang penting saya diberkati, yang penting saya senang, yang penting saya gak susah. Dari sindrom akhir zaman. Mementingkan diri sendiri. Itu bahaya, saudara. Sehingga akhirnya gak peduli sama keadaan sekitar. Gak bisa. Nah, itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada setiap kita melatih. Latihan itu perlu, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi tapi kita mesti sadar juga, saudara, bahwa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh ketika seorang janda memberikan persembahan. Coba saudara lihat di dalam Markus 12 ya. Markus 12
ayat yang ke-41 sampai dengan ayat 44. Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44 bilang begini. Suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi memberi yang terbaik bukan soal jumlah. Memberi yang terbaik sikap hati. Sama-sama bilang sama saya, sikap hati. Ya, selanjutnya 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggil murid-murid Yesus kepadanya dan berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Lihat, berarti yang Tuhan lihat bukan nominalnya. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi memberi yang terbaik, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan nominal, bukan jumlah, tetapi sikap hati. Ketik di kolom komentar, sikap hati dalam memberi. Dalam memberi apapun. Engkau tolong orang, engkau bantu orang, engkau memberikan persembahan, engkau bantu sesama. Sikap hati kita bukan soal berapanya, bukan soal nominalnya, tapi sikap hati. Karena apa? Tuhan yang lihat hati. Manusia ngelihat jumlah, tapi Tuhan lihat hati. Manusia ngelihat seberapa besar yang kau berikan, tetapi Tuhan melihat hatimu. Ya, seluruh yang bisa engkau berikan, semampu yang kau bisa berikan, engkau berikan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diajarkan untuk memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik dalam kita mencari Tuhan, dalam beribadah, dalam waktu yang terbaik kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam kita memberikan sesuatu kepada pekerjaan Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Dalam kita tolong orang, kita memberikan yang terbaik. Ingat ya, yang terbaik adalah sesuatu yang bisa kita buat. Do the best. Kita tahu ini yang terbaik, maka saya berikan. Kenapa kita memberikan yang terbaik? Yang pertama, karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Kenapa kita memberikan yang terbaik? Yang kedua, kita memberikan yang terbaik agar kita menyadari, agar hati kita jangan terikat kepada dunia. Yang ketiga, kita memberikan yang terbaik agar kita melatih diri untuk tidak hidup egois, tidak hidup hanya mementingkan diri sendiri. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita pagi hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, untuk selalu mengajarkan kepada kami dapat memberikan yang terbaik. Seluruh hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Seluruh hidup kami adalah persembahan yang terbaik yang Tuhan inginkan untuk kami berikan. Karena itu hari ini ya Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba berikan kepada setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman termaterai dalam kehidupan setiap kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Kami semakin dewasa dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami buat untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu ya Bapa yang baik, hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tuntun setiap kami, Tuhan pimpin langkah hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami buat, biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami ya Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Pakai kami untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Hari ini juga ya Tuhan Yesus, kami mau membawa setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mengalami kesusahan, yang hari-hari sedang mengalami penderitaan, yang hari-hari sedang bimbang hatinya dalam mengiring Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan meneguhkan dan menguatkan hati mereka, untuk mereka selalu tetap memandang Tuhan Yesus, selalu memandang salib yang kami percaya Tuhan, ketika kami memandang Tuhan, kami dapatkan kekuatan. Karena itu biarlah Tuhan gerakkan hati mereka untuk selalu setia mengiring Tuhan, untuk selalu fokus kepada panggilan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Hari ini kami juga berdoa bersatu hati mengucapkan berkat buat kesehatan dari anak-anak Tuhan. Kalau ada yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan, hamba berdoa mengucapkan berkat dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sampai hari ini disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Yesus atas hidup anak-anak Tuhan. Kami terima dengan iman, dan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari setiap rumah tangga yang ada. Biarlah Tuhan yang terus pegang rumah tangga anak-anak Tuhan, sehingga mereka yang mungkin hari-hari ini rumah tangga mereka sedang digoncangkan oleh badai kehidupan, rumah tangga mereka sedang mengalami satu keadaan yang sulit. Bapak, hamba berdoa dari tempat ini, suami-suami Tuhan jamah, istri-istri Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus, sehingga suami istri ini mengalami rekonsiliasi, mengalami pemulihan. Mereka saling mengasihi, mencintai, menghargai satu dengan yang lain dalam anugerah dan kasih Tuhan. Sehingga kami berdoa ya Tuhan, pemulihan terjadi atas setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada mengikuti live dalam doa pagi online ini. Mereka satu persatu rumah tangganya dipulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga menyatukan hati kami buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka dalam apa yang mereka kerjakan, usahakan, dibuat tangan Tuhan. Adanya promosi-promosi ilahi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang berdoa mencari pekerjaan, biar Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, sehingga mereka bertemu dengan lapangan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, dan mereka menerimanya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati orang-orang muda ini dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan, dalam kesetiaan mereka mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Biarlah kasih karunia Tuhan ada atas masa muda mereka di dalam nama Yesus, sehingga masa muda orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan, Tuhanlah yang akan memberkatinya. Tuhan yang akan menyediakan hari depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami satukan hati kami mengucapkan berkat. Kalau ada di antara orang-orang muda yang hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, hamba berdoa dan ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan muda yang pasangan-pasangan yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan mencintai hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sehingga orang-orang muda ini Tuhan hidup dalam iman, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Pakai masa muda mereka untuk menjadi saksi di tengah-tengah pergaulan mereka, sehingga mereka menjadi terang, mereka menjadi contoh, mereka menjadi teladan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka, hamba juga ucapkan berkat. Diberkatilah anak-anak mereka ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan dengar setiap seru doa dari orang-orang tua yang mendoakan anak-anak mereka, agar anak-anak mereka dipulihkan, agar anak-anak mereka datang kepada Tuhan Yesus, agar anak-anak mereka melihat kemuliaan Tuhan. Biar Allah yang mendengar seru doa orang-orang tua ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami buat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan.
Kalau ada di antara mereka pagi hari ini mengikuti live doa pagi online, mungkin mereka masih ragu untuk menerima Kristus Yesus. Mungkin mereka masih sedang ingin mencari tahu. Hari ini hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pertemukan pribadimu dengan hidup mereka, sehingga mereka melihat cahaya Kristus, cahaya kasih Tuhan dalam hidup mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hati mereka dijamah dan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan karena kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami mengangkat doa-doa kami kepada Tuhan karena kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat kota dan bangsa kami. Diberkatilah kota dan bangsa kami. Diberkatilah pemimpin-pemimpinnya, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami doakan Panglima TNI, bahkan Kapolri yang ada dan jajarannya dalam nama Yesus diberkatilah oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami, diberikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan kami berdoa kalau ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme, oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah, baik di kota kami maupun di bangsa kami, kami sepakat berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan ketuk jamah hati mereka, sehingga mereka melihat cahaya kasih Kristus dan hidup mereka diubahkan oleh kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Rencana 2024 kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tolong sehingga pemilihan umum berlangsung damai, berlangsung tertib, berlangsung penuh dengan hikmat, berlangsung penuh dengan ketenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat KPU, KPUD, Bawaslu daerah agar mereka bekerja dengan jujur dan adil. Mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Bahkan mereka ditolong oleh Tuhan dalam bekerja segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya hal-hal dahsyat Tuhan kerjakan atas bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Indonesia baik, tumbuh, maju, kuat dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah doa pagi hari ini, namun mereka tidak tinggal di Indonesia, mereka tinggal di luar negeri. Biarlah bangsa-bangsa di mana mereka tinggal juga diberkati oleh Tuhan, juga disertai oleh Tuhan, juga dijaga oleh Tuhan, sehingga mereka hidup aman di bangsa-bangsa di mana mereka tinggal, mereka hidup tentram di bangsa-bangsa di mana mereka tinggal, dan mereka hidup dalam berkat anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan lupa nanti malam saya kembali mengadakan hari pertama ibadah 10 days anointing dari 10 hari. Hari ini, malam ini adalah hari pertama di mana kita akan bersama-sama belajar pribadi tentang Roh Kudus. Sudah dikasih dalam Tuhan. Bagi umat Tuhan yang mau bergabung, hanya saya buka melalui platform Zoom, ya kan? Karena itu Bapak Ibu yang mau mendapati link khusus buat Zoom, Bapak Ibu bisa DM ke saya, baik teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook, maupun teman-teman yang sudah mengetahui nomor telepon saya, WhatsApp saya, sehingga hanya Zoom yang saya buka nanti malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Di hari yang pertama kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan, ya. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.